Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita untuk pertama kalinya gitu ya belajar ada mata pelajaran yang namanya Bina Pribadi Islam. Itu Ustazah baru sadar. Ya jadi makanya baru hari ini. Jadi sebenarnya itu jadwalnya hari Senin ya kan, PPI lalu ada PABP atau Fikih ya. Jadi untuk materi pertama BPI yaitu tentang apa itu iman ya, tentang apa itu iman. Standar kompetensinya itu mengerti tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan akidah. Akidah yang bagaimana? Akidah yang benar yang digali dari Al-Quran, As-Sunnah, dalil-dalil nakli dan akli ya. Jadi ini tentang akidah ya, tentang bagaimana kita mempercayai keislaman kita lah, seperti itu namanya akidah. Namun harus sesuai dan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, lalu dalil-dalil nakli dan akli. Nanti bisa silakan cari apa tuh dalil nakli dan apa dalil akli. Lalu menanamkannya dalam jiwa dan membersihkannya dari bid'ah dan kurafat. Bid'ah itu hal-hal yang ibadah yang diada-adakan gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya. Jadi membersihkannya dari hal-hal seperti tersebut yang mungkin mengotorinya ya. Jadi seperti itu. Ini standar kompetensinya. Ustazah sampaikan saja ya. Ada standar kompetensi, lalu ada namanya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar saya ini apa? Memahami dan mengimani rukun iman yang 6 secara benar. Adakah orang tidak mengimani rukun iman tidak benar? Iya, ada. Makanya ini mengimaninya harus secara benar dan menyeluruh sesuai dengan landasan syar'i ya, yang betul, maksudnya beriman dengan rukun iman yang benar itu ya secara benar gitu ya, sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu namanya landasan syar'i. Nah, indikator pembelajaran itu maksudnya tujuan kita mempelajari pelajaran itu nanti di sini ada 3 ya, yang nanti akan kalian simak. Yang pertama adalah siswa mengetahui arti dan makna iman. Apa itu iman gitu ya. Lalu yang kedua, siswa mengetahui dalil tentang rukun iman. Dalil itu apa? Maksudnya semacam dasar. Mana dasarnya gitu ya. Mana ayatnya gitu. Mana ayat tentang rukun iman gitu ya. Itu namanya dalil. Lalu yang ketiga adalah siswa memahami konsekuensi iman. Konsekuensi itu maksudnya tanggung jawabnya atau apa yang harus kita lakukan ketika nanti sudah dikatakan beriman. Itu namanya konsekuensi gitu ya, tanggung jawab. Oke, kita lanjut dulu yang pertama yaitu makna iman. Iman secara bahasa berarti membenarkan atau mempercayai gitu ya. Itu beriman sudah. Percaya Allah, percaya. Nah, itu sudah, itu beriman sudah namanya. Itu secara bahasa. Namun kalau secara istilah syar'i itu artinya adalah, coba bisa sambil dibaca itu ya, keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Jadi iman itu tidak sekedar percaya saja, tapi dia yakin dalam hati, yakin gitu, yakin ya, itu nama iman tuh. Yakin kepada Allah, yakin. Nah, itu dalam hati tuh. Tapi kan tidak pernah lihat, tetap yakin. Nah, gitu. Nah, namanya iman. Itu namanya keyakinan dalam hati. Yakin tak diri anak-anak kelas MUAS ini semuanya laki-laki, nah, gitu ya. Oh, yakin, seyakin-yakinnya. Nah, itu namanya iman gitu ya. Keyakinan dalam hati. Lalu yang kedua, perkataan di lisan dan diucapkan. Kalau yakin, percaya, ucapkan. Itu harus. Jadi mengucapkan dengan lisan itu salah satu syaratnya orang itu disebut beriman. Ya, saya percaya kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Ucapkan, itu namanya orang beriman. Oh, saya cinta kepada kedua orang tua saya, tapi tidak pernah mengucap. Siapa yang mau percaya? Gitu ya. Jadi harus diucapkan juga dengan lisan. Saya senang belajar di SDIT Nusina. Pernah ngomong begitu? Enggak sih, enggak bisa orang percaya. Jadi ketika kita dikatakan beriman, percaya kepada sesuatu, diucapkan juga dengan lisan. Lalu yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Jadi misalnya percaya apa?
yakin bahwa SDIT Penusina tuh ada di Jalan Kiai Haji Agus Salim. Percaya? Oh percaya, karena sudah pernah ke sana kan. Dan sudah diucapkan juga. Oh ya, saya suka belajar di situ. Dibuktikan dengan anggota tubuh. Bagaimana? Dengan datang ke sini. Nah, itu namanya amalan dengan anggota badan. Jadi 3 itu ya. Yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Lalu amalan dengan bertambah dengan melakukan ketaatan. Jadi iman ini bisa bertambah, bisa kalau kita melakukan ketaatan. Sering sholat, bertambah imannya itu. Taat pada orang tua, bertambah imannya itu. Itu bisa bertambah, ya, bisa bertambah. Iman itu bisa bertambah. Lalu di situ terakhir berkurang dengan melakukan maksiat. Jadi iman juga bisa berkurang. Ketika kita melakukan maksiat, nah itu berkurang imannya. Misalnya iman hari ini 10, lalu kemudian nanti malam sholat tahajud, nambah 13 imannya. Misalnya itu kalau pakai angka. Pas besoknya dia membantah orang tuanya, turun. Misalnya jadi 9, misalnya begitu. Jadi iman itu naik turun, ya. Naik dengan melakukan ketaatan dan bisa turun atau berkurang dengan melakukan maksiat. Jadi sekali lagi iman itu adalah keyakinan dalam hati, perkataan yang diucapkan dengan lisan, lalu amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, lalu dia juga bisa berkurang dengan melakukan maksiat atau dosa. Oke, sampai sini paham ya makna iman. Lalu, nah ini salah satu dalilnya, Quran surah Al-Anfal. Kalau nggak tahu di mana surah Al-Anfal, silakan buka. Itu surah ke-8, urutan ke-8, ayat kedua. Nah itu maksudnya begitu ya. Ini maksudnya ini. Yang 8 ini adalah nomor surah, yang 2 ini adalah nomor ayat. Kalian langsung baca. Kalau ini langsung baca artinya ya. Perhatikan sini. Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang beriman itu kalau disebut nama Allah, bergetar dia. Gitu. Bergetar hatinya. Mau apa? Mau sholat. Misalnya, mau sholat. Sholat karena siapa? Karena orang tua atau karena ustazah? Karena Allah. Langsung getar. Atau misalnya dia lagi hilaf. Kenapa sholat juga? Mau ngisi buku penghubung. Bukan karena Allah kah? Langsung terdengar kata Allah. Langsung bergetar. Oh iya. Astagfirullah. Oh ya, ini karena Allah. Nah itu orang beriman tuh. Dengar. Bergetar hati mereka ketika mendengar kata Allah diucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah mau sholat, bergetar gitu, bergetar hatinya gitu ya. Ada tuh pernah di on the spot kalau tidak salah itu ya, orang non muslim lalu dibawa ke tempat yang banyak orang di tempat yang tinggi, lalu itu memang waktunya azan. Lalu kemudian didengarkanlah dia mendengarkan azan. Lalu dia tiba-tiba menangis saja, bingung, kenapa ini? Kenapa? Ya itulah, itu namanya imannya juga, iman sudah merasuki hatinya gitu ya. Itu tanda-tanda imannya. Ketika kita mendengar kata nama Allah disebut, kita bergetar. Gitu. Kok saya tidak bergetar ustazah? Ya artinya memang mungkin masih kurang tuh imannya gitu ya. Itu salah satu tanda itu sudah tanda itu. Mau melakukan maksiat, mau ngapain tuh? Mau ngapain? Lihat di HP yang enggak ingat Allah kah? Langsung bergetar. Wah, enggak jadi. Nah, itu iman juga itu. Akhirnya enggak jadi buka hal-hal yang tidak baik. Nah, itu juga adalah beriman, takut dia. Nah, itu ya. Lalu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Ketika mendengar orang mengaji, kayaknya gimana gitu ya, dengar suara qori, hasbalah misalnya gitu ya. Bukan dengar lagu K-pop aja, bisa perempuan sih ya. Atau dengar lagu apa baru senang dia. Beda. Jadi kalau orang beriman itu mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, itu langsung getar. A'udzubillahi. Suara ustaznya tidak terlalu bagus ya. Tergantung juga sih suara ya. Tapi kalau orang beriman, insya Allah ketika lama tidak pernah dengar orang baca Quran lalu kemudian dia mendengarkannya, insya Allah akan bertambah imannya. Itu kata Allah itu ya.
Kalau Allah sudah berkata begitu, insya Allah itu betul. Ya. Nah, lalu kita lanjut. Nah, ini ada 3 unsur yang harus menyatu, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Rukun iman, rukun Islam, dan ihsan ini harus menyatu kita cara memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Yang pertama, rukun iman dulu. Ya, rukun iman ya. Yang pertama rukun iman. Rukun iman ini diibaratkan ya, kalau misalnya ini adalah bangunan ya. Ada bangunan, maka rukun iman, rukun Islam, dan ihsan itu adalah satu bangunan yang tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan bagaimana? Rukun iman. Rukun iman ini ibaratnya ini ada gambarnya ya. Ibaratnya pondasi rumah ya. Kalau bangunan dia adalah pondasi bangunan. Jadi kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunan yang di atasnya juga akan kuat. Sebagus atau sebesar apapun bangunan tersebut, kalau pondasinya tidak bagus, tidak lama bangunan itu runtuh gitu ya. Jadi rukun iman itu seperti pondasi gitu ya. Dan itu yang harus dibangun duluan gitu ya. Yang pertama bangunan itu kalau dibangun duluan apanya? Pondasinya. Bukan kayak kita menggambar rumah, atapnya duluan. Salah ya. Atapnya duluan dibangun. Gimana caranya dia menopang gitu ya? Menopang dari mana? Pondasinya tidak ada. Jadi yang pertama dibangun itu adalah pondasinya. Pondasinya harus kuat dulu. Jadi dalam kita berislam itu, imannya kita dulu ini yang harus dibangun dengan baik. Jadi iman, kekuatan, keyakinan kita kepada Allah itu harus kuat dulu. Tidak mudah goyah gitu ya. Apa tuh tidak mudah goyah? Kita yuk, kita main dulu yuk, sudah azan itu, nantilah, oh ya nantilah, nah itu goyah tuh gitu ya, nantilah, Allah ndak lihat ya, Allah ndak ribut juga dia, ndak ngomong juga Allah, itu imannya sudah goyah itu, jadi pondasinya juga tidak bagus itu ya. Jadi rukun iman itu laksana pondasi bangunan. Lalu yang kedua ini rukun Islam. Rukun Islam ini seperti ibaratnya dinding rumah atau penyangga rumah gitu ya. Ada pondasinya, ada sudah dindingnya gitu ya. Untuk menguatkannya nanti kalau kita misalnya ini bisa memisahkan ruang dengan ruang yang satu ya, harus ada dindingnya jelas gitu ya. Bisa tertutupi lah, bisa sudah nutupi gitu ya. Cuman ya belum sempurna, makanya ada yang namanya ihsan ya. Ihsan ini ibaratnya atapnya itu atau perhiasan atau hal yang menjadi indah dari bangunan itu adalah ihsan gitu ya. Termasuk atapnya gitu ya. Jadi orang beriman tapi tidak melakukan rukun-rukun Islam, ya ibaratnya tidak ada dindingnya gitu ya. Tidak ada dindingnya kayak apa? Bangunan kayak cuma ada lantainya aja ya sudah, kita tetap kena hujan, tetap kepanasan, tidak bisa gitu ya. Nah, kalau mau jadi bagus, dia melakukan hal-hal dalam rukun Islam, lalu dia berihsan juga. Apa itu ihsan nanti dijelaskan ya. Jadi menjadi satu kesatuan dalam bangunan ya, menjadi satu kesatuan orang yang beriman dan melaksanakan keislaman itu dengan baik gitu ya. Rukun iman, Islam, dan ihsan gitu ya. Lalu kita lanjut. Nah, ini ada dalil rukun iman. Saya bacakannya panjang sekali nih hadisnya. Kita bahas sedikit gitu ya. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah hendaklah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." Apa itu? Syahadat ya, gitu kan? Lalu lanjut, "Hendaklah engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya." Nah, itu yang disebut dengan Islam. Ini rukun Islam kan, tahu kan? Rukun Islam yang 5 tuh kalau ada waktu anak-anak TK nyanyi. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Itulah Islam. Apa itu Islam? Itulah Islam. Ya. Lalu lanjut lagi nih, ada hadisnya. Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami heran, ini kata para sahabat, karena dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya, ya kan? Tadi malaikat Jibril itu bertanya, gitu ya.
sebagai informasi, jadi ketika itu malaikat Jibril berubah sebagai seorang laki-laki, ya, tidak menampakkan wajahnya yang asli, gitu ya. Kalau menampakkan wajah asli, pada lari itu semua nanti para sahabat, gitu ya. Dan kita juga kalau lihat, makanya supaya tidak takut, bukan takut ya, tercengang gitu ya melihat wajah malaikat Jibril yang asli, maka berubah menyerupai seorang laki-laki, ya begitu. Nah, dia berkata, engkau benar. Jadi para sahabat ini bertanya, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Lalu orang itu bertanya lagi. Orang itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril tuh. Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu rukun iman. Ada 6 kan? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir atau hari kiamat, dan takdir, qada dan qadar, atau biasa kita sebut seperti itu, ya. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Lalu orang itu bertanya lagi, lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Beliau menjawab, Rasulullah SAW gitu ya, menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak dapat beribadah seolah-olah melihatnya, sesungguhnya ia melihat engkau. Ya, hadis ini adalah riwayat Muslim. Jadi seperti itu. Jadi menyatu. Ini hadis. Ya, hadis insya Allah kalau hadis. Ya. Kalau hadis riwayat Muslim itu insya Allah sahih. Ya. Jadi situ dijelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Ya, gitu. Kita lanjut. Nah, rukun iman, kita kembali ke rukun iman. Jadi tadi itu maksudnya menjelaskan tentang satu kesatuan antara rukun iman, rukun Islam, dan ihsan yang tidak boleh terpisah, gitu ya. Bagaikan satu bangunan. Nah, lanjut, rukun iman dan konsekuensinya. Nah, bagaimana konsekuensi kita ketika kita sudah menyatakan kita ini orang beriman, gitu ya. Pertama, iman kepada Allah. Apa konsekuensinya? Kita dibilang beriman kepada Allah. Apa buktinya, gitu ya? Yaitu kita mencintai Allah. Bagaimana orang mencintai Allah itu? Ikhlas menjalankan perintahnya. Disuruh sholat, ikhlas karena Allah, bukan karena dilihat, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena sudah dimarahi, bukan, tapi karena Allah, gitu ya. Itu namanya iman kepada Allah. Oh ya, ini ada Allah yang lihat, gitu ya. Oh, Allah kan sudah suruh, gitu ya. Nah, itu namanya iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Apa konsekuensinya ketika kita beriman kepada malaikat? Tidak mungkin seorang mukmin berbuat maksiat karena selalu ditongkrongin malaikat. Ini di samping kiri kanan kita nih ada malaikat yang tidak kelihatan, tapi dia selalu mengawasi, seperti CCTV lah. Mungkin kalau ada CCTV, tidak bebas lah sudah kita itu. Ya memang hidup di dunia itu tidak bebas, gitu ya. Tidak sebebas-bebasnya, karena kita harus ikut aturan Allah. Dan ada CCTV yang selalu mengikuti kita. Bayangkan ini namanya CCTV bergerak. Kemanapun kita pergi. Mau kita di WC kah, di kamar kah, di sekolah kah, di jalanan kah, kita sendirian kah, dalam gua kah, dan bagaimanapun gitu ya. Malaikat selalu melihat kita. Dan lalu mencatat kita, mencatat semua perbuatan kita dan melaporkannya kepada Allah. Nah, kalau orang beriman kepada malaikat, buat sesuatu, ini ada malaikat samping kiri kanan. Oh, tidak mungkin saya mau buat hal-hal yang tidak baik, gitu kan? Nah, itu, karena yakin ada malaikat di samping kiri kanan. Karena sudah beriman kan? Itu namanya yakin. Ya. Jadi kalau dia bilang, sana anak, biarlah kan malaikat tidak ribut juga dia. Tidak juga dia mengadu sama mamaku. Dia tidak mengadu juga sama ayahku, ibuku. Nah, sudahlah, berarti itu tidak beriman kepada malaikat. Ya, dengar suara-suara ya. Lanjut, iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana konsekuensinya? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pedoman itu apa? Petunjuk, gitu ya. Ada di Al-Quran surah paling pertama itu ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, gitu kan? Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman dia pakai Al-Quran itu. Al-Quran ini dijadikan petunjuk. Bagaimana kalau petunjuk? Kalau disuruh ke kanan ya ke kanan. Kalau jangan lewat situ ya jangan lewat situ. Oh terus-terus ya terus-terus. Itu namanya petunjuk. Itu dijadikan itu sebagai petunjuk. Nah, kita mengikuti sebagai petunjuk. Kata Allah, misalnya gitu ya. Janganlah kamu mengolok-ngolok
suatu kaum, karena bisa jadi kaum yang mengolok itu lebih buruk daripada kaum yang diolok. Nah itu petunjuk tuh, jangan suka ngejek-ngejek. Nah, itu kan kata Allah ya, nanti silakan cari, ada di Al-Quran. Lalu kata Allah lagi, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka sendiri dulu, gitu. Terlebih dahulu. Gitu. Mau dapat nilai bagus, mau lulus dengan nilai bagus, nggak pernah belajar, bagaimana Allah mau bantu, gitu ya. Jadi kitanya dulu yang harus berubah. Nah itu petunjuk dari Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan doa, karena insya Allah doamu itu akan diijabah oleh Allah. Itu kata Allah juga di dalam Al-Quran. Maka ketika kita bingung mau ngapain, mau berbuat sesuatu, bingung, mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Itu petunjuk. Minta dulu kepada Allah. Bahkan zaman Rasulullah itu bahkan sampai garam aja nggak ada, minta sama Allah. Dikasih. Nah, ya memang nggak langsung turun gitu ya. Ada aja tuh perantaranya, tetangganya ngasih garam misalnya gitu. Ya begitu. Ya Allah susah betul aku mengerti tentang matematika nih Bab. Sudah belajar. Minta sama Allah. Ketika sholat, habis sholat kamu berdoa sama Allah. Ya Allah mudahkanlah saya ini bisa mengerti matematika. Nah, langsung tuh. Kenapa susah betul menghafal ya Allah ya. Nah minta sama Allah. Minta ya gitu. Yang kenapa enggak pernah bisa ya? Ya enggak pernah minta juga gitu kan. Iya. Baik, yang selanjutnya yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana mencintainya dan mengikutinya. Mencintai Rasulullah jadi yang harus kita dahulukan cinta itu bukan kepada para artis-artis itu yang enggak jelas, belum tentu masuk surga gitu ya. Harusnya kepada Rasulullah yang kita cintai dulu. Karena ya beliau itu sudah jelas dijamin masuk surga, mencintainya. Bagaimana orang mencintainya? Mengikutinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti. Rasulullah itu kalau makan pakai tangan kanan. Selalu berdoa. Rasulullah itu kalau tidur menghadap ke kanan. Mengawali dengan basmalah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Selalu istighfar tiap hari. Gitu ya. Walaupun tidak ada dosanya, selalu minta ampun sama Allah. Berbuat baik kepada semua orang. Gitu. Nah itu kita ikuti begitu. Nah itu namanya orang kalau dia beriman kepada Rasul. Gitu. Oke lanjut, yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa buktinya kalau kita beriman kepada hari akhir? Mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Apa tuh mempersiapkan diri? Kalau kita mau ketarakan saja, misalnya contoh, terus tiba-tiba mau ketarakan tanpa bawa bekal, itu nekat namanya tuh. Minimal kita bawa baju, minimal kita bawa uang gitu ya, ketarakan. Alhamdulillah kalau sudah tahu, ngerti tentang jalanan tarakan, sudah nanti mau nginap di hotel mana, ada keluarga di mana, jalan apa, sudah ada persiapan. Lah ini mau ke hari akhir, mau ke alam kubur, kita tidak pernah ke sana. Ada yang pernah ke sana? Lo tidak pernah ke sana, tidak ada bekal. Ini orang nekat betul mati ya, gitu kan. Belum cukup bekalnya sudah mati loh. Baru dia tidak pernah ke sana. Nah loh, jadi aneh kan? Nah begitu aneh orang itu kalau beriman begitu ya. Tidak mempersiapkan diri, ya persiapkan diri. Banyakkan amal ibadah, jangan gampang sekali melakukan maksiat gitu ya. Karena itu memang bekal kita nanti di hari akhir ya. Dan negeri akhirat yang tidak pernah kita kunjungi, namun sudah dikasih petunjuk bahwa kita harus mempersiapkan diri gitu ya. Ketarakan yang kita bawa bekal, masa ke negeri akhir kita tidak bawa bekal ya. Dan yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah. Nah takdir Allah ini ada yang baik, maka kita syukuri, alhamdulillah gitu ya. Bahwa ini bukan semata-mata karena usaha kita, tapi karena takdir Allah. Karena Allah yang mengabulkannya, karena Allah yang menjadikannya, menakdirkannya seperti itu gitu ya. Atau takdirnya ada yang baik, ada yang buruk. Nah kalau takdir yang buruk, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Tetap prasangka baik. Kenapa ya saya sakit begini? Tetap sangka, mungkin ada hikmahnya. Karena saya sakit lah, akhirnya saya jadinya hati-hati kalau makan. Kenapa saya kecelakaan begini ya? Saya akhirnya jadi hati-hati ketika di jalan misalnya gitu ya. Kenapa saya susah sekali menghafal? Ini kan takdirnya, kok nilai saya rendah? Nah itu ya. Tetap berprasangka baik kepada Allah, lalu ya pasti ada hikmahnya gitu kan. Dan akhirnya tidak putus asa, karena kalau sudah putus asa itu bukan lagi beriman gitu ya. Sudahlah memang aku orangnya begini aja, sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa.
Karena Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah itu menjadi doa dan Allah akan kabulkan. Jadi kalau kita selalu bilang insya Allah sukses, insya Allah bisa, insya Allah yakin, insya Allah kan dikabulkan. Tapi kalau kita sudah berkata kayaknya nggak bisa deh, memang begini saja kayaknya sudah nasibku, nggak bisa, ya begitulah itu terus ya. Jadi begitu ya. Baik, sampai situ rukun iman dan konsekuensinya. Semoga bisa dipahami, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman ya. Insya Allah kalau Ustazah lihat ini sudah banyak yang balik ya, ada Bu. Jadi pahala dan dosa itu sudah mulai berlaku ya. Jadi tanamkan iman kuat mungkin dalam hati. Jadi dimanapun kita, posisi kita, dimanapun kita berada, tetap bawa iman ya. Di rumah beriman, main beriman. Jangan imannya disimpan di mana? Disimpan di masjid. Di masjid aja disimpan. Di rumah enggak beriman, di pasar enggak beriman, di sekolah enggak beriman. Iman itu harus dibawa kemana-mana ya. Artinya tetap beriman walaupun di mana kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita ya. Demikian dari Ustazah, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.